Anda gagal bukan karena Anda bodoh. Anda gagal karena Anda kurang konsisten. Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil karena Anda konsisten berlatih. Jadi orang yang konsisten pasti akan berhasil. Dan selalu berhasil. Tapi orang yang tidak konsisten, dia berhasil di awal, dia akan gagal di pertengahan jalan. Yang ketiga, bagaimana membuat metode resolusi ini berhasil? Konsisten dengan resolusi yang Anda buat. Komitmen untuk melakukannya. Manusia ini paling hebat dalam memulai, tapi lemah dalam konsisten. Ya, secara survei bahwa resolusi seseorang seringkali kandas sebelum di bulan Maret. Jadi biasanya kandas di akhir Januari dan di bulan Februari. Ini sungguh ironis. Orang itu suka memulai, tapi lemah dalam hal konsisten. Banyak anak-anak Tuhan buat resolusi, saya mau baca Alkitab tiap hari. Begitu masuk minggu pertama, dia baca Alkitab tiap hari. Begitu masuk minggu kedua di bulan Januari, dia baca Alkitab tiap hari. Begitu masuk di minggu ketiga, bulan Januari, dia baca Alkitab tiap hari. Begitu masuk di bulan keempat, bulan Januari, mulai bolong-bolong. Awal Februari bolong-bolong, makin bolong-bolong. Dan akhir Februari, nggak lagi baca Alkitab. Nah, inilah kelemahan manusia. Dia selalu hebat dalam memulai, tapi lemah dalam hal konsisten. Banyak orang mau nge-gym, mau exercise, dengan bikin resolusi, saya akan olahraga tiap hari. Dimasuk bulan Januari, olahraga tiap hari. Tapi mulai bulan Februari, mulai jebol pertahanannya, mulai toleransi, maka begitu di bulan Maret, dia berhenti sama sekali dari exercise-nya. Inilah yang kita perlu jaga. Jangan sampai benteng pertahanan kita itu jebol. Jangan sampai kita mentoleransikan satu hari tidak melakukan komitmen kita. Because what you tolerate will dominate you. Apa yang Anda toleransikan akan menguasai Anda, akan menjajah Anda. Jangan kasih kendor resolusi Anda. Terus komitmen, semangat terhadap resolusi yang Anda telah buat dan kerjakan terus. Sampai akhir tahun Anda akan lihat hasil yang maksimal. Konsisten itu meningkatkan kemajuan. Saya kalau siapkan firman Tuhan ini beda sama istri saya. Istri saya kalau nyiapkan firman Tuhan satu hari bisa selesai 2 atau 3 materi. Saya ini satu hari baru dapat 1 materi. Itu pun perlu berjam-jam untuk mempersiapkannya, merenungnya. Dengan saya kadang-kadang tidak mau diganggu untuk bisa konsentrasi. Tapi karena konsisten, walaupun pelan, tapi karena komitmen untuk membuatnya, akhirnya materi yang tidak ada jadi ada. Materi yang lama jadi baru, materi yang sedikit jadi banyak. Nah, akibatnya saya bisa menyampaikan dengan topik-topik yang beragam. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10:36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Untuk melakukan kehendak Allah perlu ketekunan. Maka kita akan memperoleh hasil yang dijanjikan Tuhan. Untuk buat resolusi perlu ketekunan, maka kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Kekuatan seseorang tidak terletak pada besar tubuhnya, tapi pada kegigihannya. Bukan yang kuat, tetapi yang konsistenlah yang menjadikan mereka manusia besar. Anda tidak perlu jadi besar, tapi Anda konsisten. Maka Anda akan mengalahkan yang besar-besar seperti Daud. Sebelum dia mengalahkan Goliat, dia udah terlatih mengalahkan beruang, singa yang selalu mau menerkam kambing domba Daud. Nah, kan udah terlatih, begitu dia lihat sesuatu yang besar gak lagi menakutkan. Beda sama Saul yang jarang sekali menghadapi musuh-musuh yang besar. Jadi bersyukurlah kalau Anda punya masalah-masalah yang kecil, karena melatih Anda terbiasa untuk mengatasi masalah-masalah kecil. Begitu Anda diberikan masalah yang besar, Anda gak lagi takut dan khawatir. Karena untuk melakukan kehendak Allah, Anda perlu tekun. Maka Anda akan memperoleh janji Tuhan. Abraham, karena dia tekun percaya akan anak yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun usianya sudah lanjut, walaupun istrinya sudah mandul, akhirnya karena kepercayaannya dia, Tuhan mengaruniakan keturunan bagi Abraham. Amazing, bukan? Hana yang mandul, dianiaya oleh sekelilingnya. Karena wanita kalau mandul itu direndahkan oleh orang-orang di zaman itu. Nah, Hana datang ke rumah Tuhan dan berdoa sambil menangis meminta keturunan. Sampai seperti dikatakan seperti orang gila, dia menangis, berteriak, dia komat kamit, berdoa kepada Tuhan. Sebagai hasilnya Tuhan mengaruniakan Nabi Samuel yang dilahirkan dari Hana. Zakaria
Dan Elizabeth tekun berdoa, meminta keturunan, sambil terus konsisten melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan mengaruniakan keturunan, Yohanes Pembaptis. Amazing, bukan? Sepertinya mustahil, karena secara natural manusia sudah tua, sudah tidak lagi datang bulan. Tapi karena kepercayaan dan ketekunannya dalam berdoa, Tuhan mengaruniakan apa yang Dia telah janjikan. Janji Tuhan begitu besar dalam hidup saudara. Janji Tuhan itu mulia dalam hidup saudara. Tapi yang Anda perlu lakukan adalah setia untuk Anda ikut Tuhan. Setia untuk Anda bisa tekun berdoa. Setia untuk Anda percaya. Untuk membuat resolusi, Anda perlu tekun untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai contoh, Anda yang mau diet, tekunlah tidak makan nasi. Walaupun mungkin awalnya berat, tapi begitu Anda konsisten, pasti Anda bisa kurus. Saya udah tanya semua orang-orang yang timbangannya turun signifikan, mereka tidak makan nasi. Mereka komitmen. Termasuk anak kandung saya, yang kembar kedua ini, tadinya besar, gemuk. Tapi karena dia komitmen tidak makan nasi, betul-betul dia kurus. Betul-betul dia signifikan, badannya jadi lebih bagus. Nah, teman saya punya berat badan itu 101 kilo. Dia ambil komitmen untuk tidak makan lagi setelah siang hari, baik sore maupun malam hari. Seberat apapun, diundang makan sama temennya, sama bahkan juga pacarnya, dia tetap komitmen tidak makan setelah siang hari. Sebagai hasilnya dia bisa turun 30 kilo. Dan begitu dia turun 30 kilo, dia terus jaga supaya badannya tidak melar. Karena dia bilang, kalau saya nggak jaga karena saya udah pernah gemuk, maka makan sedikit saja itu mempercepat saya gemuk. Wow, berarti setelah Anda berhasil, Anda harus konsisten menjaga keberhasilanmu. Nggak bisa kita lengah. Jika Anda mau bagus dalam main musik, Anda mesti konsisten berlatih main musik. Maka Anda akan profesional main musik. Jika Anda mau bagus dalam communication, Anda harus konsisten berbicara depan kelompok kecil. Begitu Anda dipercayakan berbicara di kelompok lebih besar, Anda nggak gemeteran. Anda akan sangat mahir untuk mengendalikan suasana, audience. Anda gagal bukan karena Anda bodoh. Anda gagal karena Anda kurang konsisten. Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil karena Anda konsisten berlatih. Jadi orang yang konsisten pasti akan berhasil dan selalu berhasil. Tapi orang yang tidak konsisten, dia berhasil di awal, dia akan gagal di pertengahan jalan. Itu sebabnya penting di sini untuk kita bikin resolusi, yaitu konsisten apa yang kita telah tetapkan.